Bapak Yeremia, selamat melayani tempat ini. Kiranya kita bisa merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita, agar setiap pujian yang kita naikkan boleh layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Haleluya. Karena adalah Yesus kemuliaan yang besar bagi kita semuanya.
akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita membaca pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau senantiasa percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kalau besok adalah hari Valentine, mungkin di luar sana merayakan Valentine, tapi kita percaya kasih Tuhan senantiasa Valentine dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti, tidak ada tanggalnya, tapi setiap saat kasihnya untuk kita senantiasa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, nyanyi bagi Dia. Sebab Dia selalu
Mungkin di luaran sana banyak orang yang khawatir akan kehidupan ke depan gimana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau senantiasa percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah khawatir, apapun yang akan kita alami, Tuhan berjanji akan mendampingi kita, tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta Mbak Nafa pimpin doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, hingga persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya ini doa ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sungai sukacitamu. Firman-Nya boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kekuatan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mau siapkan hati kita, mukjizat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita kalau kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Selalu menolong hidupku.
Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berikan kami kemenangan. Amin. Engkau sudah berikan kami sukacita. Dan Engkau sudah berikan kami kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Agar Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Engkau memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala sudah kembali untuk memberikan percayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadikan satu kerinduan di dalam kehidupan kita untuk kita mau melangkah ke depan, bahwa kita menikmati ada sukacita yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya di dalam kita melangkah ke depan, tentunya kita harus memiliki satu sasaran yang tepat, sehingga kita bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan segala sesuatunya yang bagus, yang indah, tentunya kita akan harus memandang ke depan. Harus fokus ke depan. Harus mengarahkan sesuatu pandangan kita ini ke depan. Untuk memperoleh sesuatu yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi dengan situasi dan keadaan saat ini Bapak Ibu. Ayo kita mau fokus kepada Tuhan. Fokus ke depan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 2 Petrus pasal 1. Ya, kita mau buka Alkitab kita. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Panjang Bapak Ibu ya. Panjang ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan dengan cepat. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan akan kasih saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh
Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hal penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana ia telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan yang cukup panjang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kita untuk boleh terus ada sesuatu yang ke depan, memperoleh ke depan. Karena apa? Petrus sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, membawa kepada kebenaran-kebenaran, karena pada saat itu ada pengajaran-pengajaran yang membawa kesesatan kepada kebenaran yang tidak benar, yang dianggap benar tetapi tidak ada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau terus maju di dalam pengenalan di dalam Kristus, dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang sesungguhnya, untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang berikan tema fokus ke depan. Fokus ke depan. Saya 3 bagian, 3 berkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Berkat yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Bapak Ibu. Yang pertama, biarlah kita mau fokus di dalam pertumbuhan, di dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak fokus kepada pengenalan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi, Tuhan yang sudah mengampuni kita, dosa kita sudah diampuni, bahkan kita menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengenal dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami banyak kegentaran, kita akan banyak mengalami kegoyahan. Karena sekarang Bapak Ibu ada banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kehidupan, menggoncangkan iman orang yang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak digoyahkan dengan hal-hal yang ada di duniawi ini. Apalagi di masa-masa yang sulit ini Bapak Ibu. Menguji sampai di mana iman saudara dan saya untuk terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengambil bahagian yang indah di hadapan Tuhan. Saya ingin percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Maka itu Bapak Ibu
yang dikasih oleh Tuhan. Untuk mau memperoleh janji itu. Ayo kita mau mencari pengenalan diri kepada Tuhan dengan yang sesungguhnya. Cara menghampiri Tuhan. Cara untuk mendekat kepada Tuhan. Cara untuk terus mencari apa yang maunya Tuhan di dalam kehidupan setiap langkah kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Kita mau menjadi seperti Yesus. Seperti Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berusaha di dalam pengenalan kita kepada Tuhan penuh dengan kasih. Penuh dengan pengetahuan. Penuh dengan kebajikan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan kita mau berusaha. Berusaha untuk sungguh-sungguh. Sehingga membuat kehidupan kita boleh, iman kita ini boleh terus bertumbuh. Bertumbuh. Di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan usia kita ini akan berhenti. Tetapi kalau kita sudah mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Petrus ada Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi di saat kita benar-benar mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat dipanggil kapanpun, itu ada satu keuntungan. Ada satu berkat, ada satu kekekalan yang sudah kita akan terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita gunakan waktu-waktu yang sisa ini yang kita tidak tahu. Untuk kita mau sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit inilah waktunya untuk kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Inilah waktunya yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusiawi, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini kita tidak tahu. Tetapi marilah kita mau mengambil bahagian yang indah. Di dalam pengenalan, di dalam kita mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kita bergereja, di dalam kita beribadah, di dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita mau memuliakan Tuhan, di dalam kita mau melayani Tuhan, kita mau belajar sungguh-sungguh. Karena waktu kita tidak tahu, waktu yang tersisa. Tetapi kalau kita mau benar-benar melakukan ini semua, saya yakin percaya. Katanya dunia sulit, tetapi Tuhan akan menjamin. Katanya dunia mengalami kesusahan, tetapi anak Tuhan di dalam pengenalan dengan benar, dengan sungguh, Tuhan akan tetap pelihara. Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sisa waktu yang kita tidak tahu ini. Mari kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga di saat waktunya itu datang, Tuhan akan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia. Ini yang menjadi kerinduan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau fokus ke depan Bapak Ibu. Di masa-masa yang sulit kita mau mencari Tuhan dengan sungguh. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan berkati. Yang kedua Bapak Ibu. Kita kembali dalam 2 Petrus
pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15 ya. Baik, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Untuk kita mau tetap memiliki pandangan fokus ke depan untuk memperoleh sesuatu yang indah. Ayat yang ke-9 dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita mau fokus ke depan, kita tidak akan pernah tersandung. Ada bahasa Jawa kalau kita delereng, jalannya delereng, pasti akan tersandung, terkantuk dan jatuh. Tetapi biarlah kita mau memiliki satu pandangan yang ke depan dan jangan sampai kita tersandung di dalam pengenalan kita kepada Kristus, di dalam kita mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita mau terus berjuang ke depan dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk terus berpegang teguh kepada kebenaran yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita mau terus berjuang. Kita mau dengan sekuat tenaga. Untuk tetap berdiri dengan kuat, dengan teguh. Untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah beri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kadangkala di dalam kehidupan kita ini ada banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan tetap memberikan kemampuan dan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong untuk terus membangkitkan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Untuk kita mau mengarahkan ke depan. Supaya kita tidak tersandung dengan hal-hal yang ada di duniawi ini. Yang membuat iman kita ini menjadi jatuh. Yang membuat iman kita ini menjadi tidak berdaya lagi. Tetapi marilah kita mau fokus ke depan. Melangkah ke depan, berdiri dengan teguh. Berdiri dengan kokoh untuk mau memperoleh apa yang Tuhan mau percayakan di dalam kehidupan kita. Tanpa memusingkan hal-hal yang ada di dunia ini. Tanpa kita mau hal-hal yang dunia tawarkan di dalam kehidupan. Tetapi kita memiliki Tuhan. Memiliki Juru Selamat. Memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Sanggup menolong apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terus melangkah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah itu boleh terus kuat di dalam kehidupan kita. Di dalam pengenalan kita kepada Kristus boleh kita terus ke depan. Tidak memusingkan dengan hal-hal yang ada di dunia. Tidak memusingkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia. Sehingga janji keselamatan itu
Janji yang Tuhan percayakan itu kita boleh benar-benar terima bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, berkat yang ketiga. Kita kembali di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15 ya. Untuk yang ketiga, untuk kita mau fokus ke depan, yaitu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itulah Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Loncat ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga kita mau fokus kepada Kristus yang memiliki anugerah yang besar di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau fokus kepada panggilan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, karena Kristus adalah anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita sudah menikmati anugerah itu. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ada pujian mengatakan bahwa ku tak akan pernah lupa, karena kasihnya, karena anugerahnya yang besar yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita tentunya tidak akan pernah lupa. Kalau kita lupa Bapak Ibu, hilanglah semuanya itu. Sebab anugerahnya yang besar, rancangan Tuhan yang besar, itu boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Di dalam pengiringan kita pada Tuhan Yesus Kristus, memang ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi rencana Tuhan, tetapi rancangan Tuhan itu membuat kehidupan kita damai sejahtera. Bukan rancangan yang membawa kita kepada kebinasaan, kepada kecelakaan, kepada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi rancangan Tuhan membawa rancangan yang penuh dengan anugerah, damai sejahtera yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan? Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan tidak sembarangan. Tidak asal-asalan Tuhan menciptakan kehidupan saya secara pribadi. Walaupun dalam keadaan saya seperti ini adalah gambar Allah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada gambar Allah dalam hidup saya. Ada gambar Allah juga ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Kita ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Kita diciptakan seturut gambar Tuhan. Ada Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Sehingga patutlah kita mau terus mengandalkan Tuhan. Sehingga patutlah kita terus meninggikan Tuhan. Sehingga patutlah kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang diciptakan seturut gambar daripada Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau fokus ke depan. Di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Dalam panggilan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu boleh memberikan kemampuan dan kesanggupan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, fokus kepada panggilan. Tuhan sudah panggil saudara dan saya. Mari kita mau terus mengandalkan Tuhan. Terus mengutamakan Tuhan, terus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan sampai waktunya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Masuk garis finish yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Di masa-masa sulit, anugerah yang besar Tuhan tetap berikan dalam kehidupan kita. Burung di udara Tuhan tetap pelihara. Apalagi hidup saudara dan saya. Tuhan tetap pelihara. Dan jangan sampai tersandung. Kita mau tetap berdiri dengan kuat. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, berkat yang singkat yang berikan pada pagi hari ini. Boleh kita mau bersama-sama maju untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya undang untuk pemain musik, mimpin pujian, singer untuk maju ke depan, bantu saya untuk pujian yang terakhir tadi yang mau firman-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita mau terus datang kepada Tuhan. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh boleh membawa kehidupan kita. Jangan sampai kita tersandung. Jangan sampai kita terlepas dari anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Bahwa tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Telinga Tuhan selalu terbuka untuk mendengar apa yang menjadi doa saudara dan saya. Marilah kita mau andalkan Tuhan. Selalu menolong hidupku. Amin, haleluya. Telinganya tak kurang tajam. Amin, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Jiwaku tenang, teguh dalam-Mu, menang bersamamu. Amin, haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa tangan Tuhan selalu menolong, selalu terbuka buat kehidupan kita semua. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Amin, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh
Karena kami memiliki Engkau Allah yang terus memberikan masa depan yang sangat indah yang Engkau janjikan kepada setiap umat-Mu. Kami harus tetap fokus untuk melihat janji-Mu itu Tuhan. Kami akan melupakan semua yang ada di belakang kami dan kami mau fokus ke depan untuk melihat tangan Tuhan yang terulur buat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Supaya pikiran, hati dan hidup kami tetap fokus ke depan. Melihat janji Tuhan yang telah disediakan buat kami. Ajarkan kami Roh Kudus untuk mampu menghidupi firman ini. Melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Engkau berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah menyapa kami dengan lembut. Dengan sangat indah kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Biarlah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami, Engkau akan terus tambahkan hikmat surgawi. Sehingga Engkau singkapkan segala rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saudara ini berkati katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sungai Sukacitamu. Selasa ada ibadah doa jam 6 sore. Jadi dirubah jamnya, jadi Selasa jam 6 sore ada ibadah doa. Hari Kamis ada ibadah online dan kesaksian, bisa disaksikan di channel YouTube GKI Immanuel Bululawang. Juga hari Minggu kembali kita boleh datang kembali ke tempat ini untuk merayakan ibadah raya bersama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga jangan lupa nanti sore ada ibadah kaum wanita jam 5 sore. Dan jangan lupa juga kita mau tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, memakai hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kita
kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kita mau pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar setiap pelayanan kami, persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau berkati Pak Yeremia, Ibu Yeremia yang sudah melayani pada pagi hari ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, anak-anak SMP yang saat ini dalam keadaan sakit panas Tuhan. Kami berdoa untuk anak Eta, anak Alin, anak Kesia, anak Marvel, Lukas Rado. Kami berdoa juga untuk Berlin, Andrean, Angel, Louis, juga guru Elim Tuhan, kepala sekolah, Bu Yayu maupun Bu Ika. Tuhan tolong mereka. Biarlah jangan sampai terkena hal-hal yang Tuhan sakit yang Tuhan menderita. Tapi Tuhan sediakan menjamah mereka Tuhan. Anak-anak SMP Elim ini dalam kondisi yang Tuhan sakit. Baik kepala sekolahnya dan gurunya. Biarlah Engkau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau akan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Andung, Ibu Dian, pemain musik Pak Nono dan Pak Anto. Kami juga berdoa untuk Pak Juwito. Juga berdoa untuk saudara kami yang lainnya yang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau jamah Bu Tuti maupun Tuhan Bu Madrim. Banyak saudara kami jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar banyak mendapat kesembuhan sehingga hari-hari ke depan boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Biar setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Bapa. Kami percaya bagi-Mu tiada barang yang mustahil. Apapun yang sedang kami Tuhan butuhkan, apapun yang sedang kami pergumulkan, kami percaya Engkau tidak tutup mata. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, rakyat Indonesia. Selamatkanlah bangsa ini Tuhan, supaya mereka satu kali boleh percaya kepada Engkau. Para pemimpin kami Tuhan, tolong Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, TNI, Polri, tim keamanan, baik tim kesehatan, baik Tuhan tim hukum, baik pekerja-pekerja PNS. Tuhan berkati semuanya. Berikan roh takut akan Engkau. Jauhkan dari segala korupsi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini. Tuhan tetap menyertai kami. Tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Baik yang naik tumpangan. Tuhan tibakan kami di rumah dengan selamat.
Terima kasih Engkau tetap ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat mujizat, berkat panjang umur terjadi atas kami segalanya. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.